Marquez tuh jago banget dalam hal teknis, dia the GOAT lah ya. Nah, tapi kayaknya kalau di luar soal teknis ada hal-hal yang nggak bisa masuk logika ketika berkaitan dengan nasib sialnya. Ada cocok logi yang sebelumnya udah 3 kali terjadi, 2014, 2016, 2018, dan terakhir terjadi lagi 2025. Jadi setelah juara di Motegi di tahun-tahun tadi, habis itu balapan selanjutnya dia pasti nggak finish. 2014, 2016, 2018 tuh nggak finish dia di Australia. 2025 dia nggak finish di Mandalika. Nah, di balapan di Mandalika juga gitu. Dari 2022 sampai 2025 dia nggak finish terus. Kalau dibilang nggak jago, enggak. Iya, ada aja gitu apesnya gitu. Jadi apes lah. Kalau kita tanya Mark Marquez, kamu percaya nggak dengan hal-hal mistis, tahayul gitu? Dia bilang enggak, saya nggak percaya dengan hal-hal semacam itu. Ini cuman ya hal seperti hal kejadian balapan biasa gitu. Tapi mau gimana pun juga ya faktanya dia nggak finish 4 kali di Indonesia dan nggak finish 4 kali setelah juara di Motegi begitu. Nah kalau menurut Mas Haikal nih, kira-kira ini tuh semacam kutukan nggak sih buat Mark Marquez, atau Mark Marquez tuh apa ya harus diruat dulu kalau mau nanti dia balapan di Indonesia, atau ya udah emang ya Mandalika itu semacam kryptonite aja buat Mark Marquez, jadi dia yang uh, suatu tempat jago itu memang satu tempat ada yang dimana di itu jadi kelemahannya dia. Kalau menurut Mas Haikal gimana? Ya mungkin satu tempat mungkin dia jago, tapi kalau ke Indonesia kan mungkin mungkin belum laknya dia, mungkin berapa kali dia balapan selalu DNF, selalu crash lah. Mungkin nggak tahu sih, mungkin kata orang mungkin ada mitos tersendiri mungkin dari Indonesia. Dan habis dua dunia mungkin seperti itu, mungkin ada beberapa kayak lak yang hilang gitu, mungkin habis dua dunia terus apa namanya, ada kayak habis dunia mungkin nurun apa gimana gitu. Untuk supaya hal itu nggak kejadian lagi, kira-kira apa yang harus dilakukan? Dari tadi ya, perlu hal-hal semacam diruat gitu, atau ya udahlah nggak usah, biarin aja nggak apa-apa, atau gimana? Mungkin saya nggak usah sih, mungkin ngikutin aja, mungkin setelah itu dia bisa kembali ke performanya yang sedianya. Oke. Jadi tahun 2026 nanti kira-kira nih gimana nih Mark Marquez? Karena kan eh, dia di akhir musim 2025 ini kan nggak balapan. Nah 2026 awal-awal musim gimana? Apakah bakalan gaspol kayak yang awal musim ya di Thailand juara langsung juara terus, atau gimana nih tahun 2026? Mungkin lihat dari cederanya, mungkin kalau parah mungkin dia bisa absen dulu atau bisa lanjut gas kalau dia udah sembuh total total. Nah, tapi kira-kira kalau menurut Mas Haikal, dia bakalan langsung gas atau pelan-pelan dulu, atau lihat-lihat dulu, atau gimana? Mungkin kalau masih cederanya agak parah mungkin pelan-pelan dulu, dari kayak seperti 2021 dua gitu kan, dia habis cedera awal-awal itu. Oke, jadi Ya. Yeah. mendingan santai dulu daripada nanti makin parah ya. Ya takutnya kayak dulu kan, kejadian dulu yang sampai dia apa cedera kembali kan waktu itu. Oke. Nah, ini kita berandai-andai nih. Musim 2025 ini nggak ada Marc Marquez. 2025. Kira-kira siapa juara 2025? Kalau nggak ada Marc Marquez. Mungkin Alex Marquez kan dia soalnya sudah pasti runner up dia. Oke, jadi dari performa udah kelihatan kalau memang Marc Marquez ya. Ya saya kan udah runner up di klasemen. Oke. Sampai akhir musim MotoGP nggak ada Marc Marquez. Sebagai penggemar MotoGP, menurut Mas Haikal lebih seru atau enggak kira-kira? Mungkin lebih seru sih, soalnya ke juara apa pemenangnya belum ketahuan nih dari seri ke seri. Oke, jadi meskipun nggak ada Marc Marquez tetap seru ya. Seru kan, nggak ketahuan, jadi bisa nebak-nebak siapa yang jadi pemenangnya gitu di sampai ke Valencia. Oke, jadi apa yang bikin Mas Haikal tetap nungguin MotoGP? Jadi mau lihat siapa nih kalau mamanya lagi nggak ada Marc Marquez ini? Mungkin Akademi VR46 dan semuanya. Oke. Lebih spesifik siapa di antara akademi itu yang diunggulin? Baknaya mungkin favorit saya. Oke. Jadi ngomong-ngomong rider favoritnya siapa? Sekarang Baknaya karena kan satu akademi dengan Rossi. Oke. Ini kita andai-andai ya. Ya. Andai Mas Haikal jadi pembalap MotoGP, mau naik motor apa dan di tim apa? Mungkin di tim Ducati. Motornya? Motor Ducati, Ducati. Ducati Desmosedici terbaru berarti ya, harus Terbaru, 2024 ya? terbaru, terbaru. Oke. Terakhir, ada 5 juara dunia tahun ini. Marc Marquez, Joan Mir, Fabio Quartararo, Pecco, dan Martin. Tolong kasih julukan mereka itu versi bahasanya Mas Haikal sendiri. Kita mulai dari Marc
Marc Marquez, GOAT yang sekarang GOAT, the GOAT in now. Joan Mir, Juan Mi Luck mungkin di Luck. Quartararo, Good. apa? Quartararo apa? Apa ya bentar, fastest gitu ya. Apa? Dia ada the good lah gitu lah. Oh, betul. The good ya. Peko Bagnaia, The best. terakhir Jorge Martin. Oke, Martin mungkin the apa ya? Gak apa-apa. Pikir dulu kira-kira yang julukan yang sesuai apa Martin. The apa ya? Martin kan aslinya Martinator, tapi kalau ada orang bilang si sedih karena cedera, apa bahasa Indonesia juga boleh. Nggak harus. Si mungkin si sedih aja sih. Karena saya musim ini nggak terlalu perform sih musim ini setelahnya. Siapa? Si sedih aja saya belum terlalu perform. Saya kan awal musim juga cedera, belum kembali juga musim ini kan. Oke. Tadi yang belum jelas tadi ini Quartararo apa? Bahasa Indonesia juga apa? Kita kalau Quartararo saya juga bingung nih apa nih benar. Quartararo kan dia juara dunia 2000 ya 21 benar-benar. Ya, jadi apa dia julukannya? Tidak beruntung atau motornya kurang kencang atau ada yang bilang waktu miokarbu atau apa segala macam. Ya mungkin saya orang bilang kayak ada myokarditis atau dengan kalau mungkin setelah itu kan dia nggak kembali ke performa kembali itu kan ya. Oh, berarti apa? Belum kembali Ke performanya dia yang pasti Yamaha-nya waktu pas 2021. sip kalau gitu. Thank you. Ya, baik, terima kasih Mas ya. Ya.